Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah manajemen keuangan. Kali ini bab berikutnya adalah manajemen piutang. Nah, banyak teman-teman masih bingung nih. Manajemen piutang itu apa? Kadang membedakan bahasa piutang dan hutang aja masih salah seperti itu. Jadi banyak kita ketahui bahwa banyak piutang itu asalnya dari mana ya? Perusahaan yang memberikan piutang atau perusahaan yang melakukan utangnya. Jadi di situ kadang bahasa yang dekat, tapi teman-teman tuh masih banyak yang bingung. Jadi sebenarnya piutang itu apa, hutang itu apa. Nah, jadi teman-teman di sini akan mempelajari tentang manajemen piutang. Jadi jangan salah ya, kalau piutang itu apa? Berarti kan perusahaan yang ketika melakukan penjualan, dia melakukan penjualan secara apa? Secara kredit misalnya, itu disebut piutang. Nah, kalau hutang berarti apa? Berarti perusahaan yang melakukan pinjaman kepada orang lain, sehingga kita harus bisa membedakan piutang dan hutang. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari tentang apa? Nah, kita harus tahu ya, kajian untuk tema manajemen piutang ini apa? Yang pertama adalah memahami pengertian piutang. Saya sudah sampaikan berkali-kali. Ketika kita bicara tentang pengertian, itu jangan terlalu formal bahwa pengertian adalah piutang adalah. Nah, tetapi seberapa banyak pemahaman teman-teman tentang apa itu sebenarnya piutang? Kemudian yang kedua, kita memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Nah, apa saja ya? Nanti kita lihat. Terus kemudian yang ketiga, mampu memahami tentang kebijakan piutang. Nah, yang keempat adalah menganalisis kebijakan piutang. Nah, analisis kebijakan piutang ini teman-teman nanti akan melakukan perhitungan tentang nilai manfaat, tentang pengorbanan. Nah, sehingga nanti untuk menganalisis kebijakan piutang, teman-teman bisa membaca dan akan mendownload materi saya, sehingga nanti bisa mempelajari ini dapatnya dari mana, ini apa, bagaimana, seperti itu ya. Kita lihat satu-satu. Untuk piutang, nah saya bilang tadi kan kalau piutang berarti kan perusahaan dia menjual kepada pelanggan atau melakukan penjualan kepada pelanggan konsumen itu secara kredit, atau nanti ada aturan mainnya ketika timbullah masalah piutang. Nah, kalau di sini bahasanya apa berarti? Tagihan kepada pihak lain sebagai akibat adanya kebijakan penjualan barang dan jasa secara kredit yang ditempuh oleh perusahaan. Jadi perusahaan ketika menentukan dia boleh, pelanggan ini boleh melakukan piutang, boleh piutang kepada perusahaan. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang harus ditentukan oleh perusahaan ketika menyatakan ini boleh dan ini tidak boleh. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Kalau boleh itu seperti apa, nggak boleh seperti apa. Nah, piutang ini adalah tagihan-tagihan. Tagihan-tagihan ada banyak resikonya. Resikonya ketika tidak tertagih, kemudian resikonya ketika tiba-tiba pelanggan yang sudah kita percaya tiba-tiba pergi, tiba-tiba hilang. Nah, itu sebenarnya banyak kejadian. Nah, mengapa dengan adanya manajemen piutang, dengan adanya kita, entah nanti kita sebagai manajer keuangan atau staf keuangan, itu bisa memutuskan bahwa ini layak atau tidaknya diberikan hutang atau diperlakukan untuk melakukan penjualan kredit, seperti itu. Nah, di sini piutang. Kenapa kita melakukan piutang? Perusahaan melakukan piutang atau UMKM melakukan piutang. Nah, itu apa? Untuk meningkatkan volume penjualan. Bisa jadi dengan dia melakukan pembelian, kemudian kita melakukan penjualan secara kredit. Nah, bisa jadi bahwa volume penjualan kita akan meningkat. Kenapa? Karena orang banyak tertarik. Oh iya, kita melakukan pembelian di perusahaan tersebut atau di UMKM tersebut, ada perlakuan kreditnya, sehingga volume penjualan juga akan banyak. Seperti itu. Kemudian penjualan kredit, kemudian munculnya piutang. Nah, ada kemungkinan yang saya sampaikan tadi adalah ada kemungkinan piutang tak tertagih. Nah, hal ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi piutang. Ya, faktor yang mempengaruhi piutang ini adalah besarnya volume penjualan kredit.
Nah, kemudian ada syarat pembayaran. Nanti teman-teman lihat syarat pembayarannya seperti apa. Plafon kreditnya dan kebiasaan pembayaran pelanggan. Nah, kebijakan pengumpulan piutang juga menjadi suatu faktor yang mempengaruhi piutang. Jadi 5 hal ini adalah teman-teman harus pahami. Volume penjualan kredit kok bisa ya mempengaruhi volume besar penjualan kredit? Iya, jadi ketika pelanggan melakukan piutang, ya bisa jadi volume penjualan kredit akan meningkat. Seperti itu teman-teman, kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.